Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Cikuray beberapa tahun silam. Bagaimana cerita selanjutnya? Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Badru, assalamualaikum. Selamat datang di gunung terpanas di Bekasi, Puncak Jejak Backpacker. Mantap. Terima kasih Bang Badru untuk kesekian kalinya Bang Badru udah hadir memenuhi undangan dari Jejak Backpacker. Iya, Bang. Untuk menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialami Bang Badru selama menjadi tour guide, Bang ya, atau guide untuk pendaki gunung. Jadi untuk saat ini Bang Badru ingin menceritakan pengalaman mistis yang berada di Gunung Cikuray. Itu kejadiannya tahun berapa, Bang? Kejadiannya 2013. 2013. Oke, langsung aja mungkin Bang ya untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Ya, siap. Silakan. Jadi tahun 2013 gue naik Gunung Cikuray itu tanpa disengaja sih, Bang. Nah, posisi gue masih kuliah waktu itu semester akhir. Nah, tiba-tiba ada temen ngajakin naik Gunung Gede Pangrango. Nah, saya bilang Gunung Gede Pangrango lagi up dulu deh. Nah, akhirnya dia bilang, "Kamu maunya kemana?" Kalau Cikuray gue berangkat nih, kita kuy. Itu posisi malam Sabtu ya. Dan akhirnya oke, kita berangkat ke Gunung Cikuray. Nah, akhirnya gue ikut tuh, Bang. Langsung gue packing dengan pakaian seadanya kan, karena belum prepare juga. Nah, kita berangkat. Itu posisi karena rumah kebanyakan di daerah Tangerang. Kita nggak naik bis, kita naik mobil truk sayur gitu. Karena kebanyakan pendaki Tangerang itu naik ke Garut itu naik truk sayur. Nah, lanjut cerita. Nah, saya bilang ke supir supir truknya itu, "Bang, kita mau ke Gunung Cikuray." "Oke, siap. Berapa share cost-nya, harganya sekian-sekian." "Oke." Nah, kita tidur sepanjang jalan, istirahat lah kan, namanya di mobil kolbak tinggi gitu kan, kita nggak tahu jalan kan, Bang. Nah, akhirnya kita rencana naik gunung via pemancar ya, Bang ya. Tapi nyampe jam 8 pagi malah diturunin di Cikajang gitu, di daerah Cikajang. Akhirnya saya bilang, "Bang, saya nggak naik dari Cikajang, saya maunya dari pemancar." Gitu. Kata supir, "Itu sama aja, itu Cikuray kelihatan," kata dia. Ya akhirnya ya udah bener sih, kata dia. Akhirnya saya nggak mau saya turun. Oke, akhirnya saya turun semua dengan total rombongan itu 6 orang, cewek 1. Nah, akhirnya saya nanya ke Polsek setempat, Polsek Cikajang. Saya tanya, "Pak, bisa nggak Pak naik Gunung Cikuray via Cikajang?" Karena pada waktu itu 2013 info tentang pendakian Cikuray cukup minim ya, Bang ya. Karena kayak Instagram pun belum sepopuler itu. Info-info tentang jalur Cikuray pun mungkin hanya pendaki-pendaki yang benar-benar naik gunung yang tahu gitu. Dan saya pun baru tahu Gunung Cikuray itu ada di tahun 2012 kalau nggak salah sih gitu. Karena Garut itu terkenal dengan Gunung Papandayan pada waktu itu, Bang. Cikuray belum disebut namanya. Akhirnya saya coba lihat situ, kata Polsek setempat, "Oh bisa Mas, bisa Kang," gitu. Cuman di sana jalurnya udah lagi sudah ditutup kata dia kalau mau via pemancar. Oke, akhirnya kita bimbang juga di situ. Mau nggak mau dah kita naik. Akhirnya jalan kaki dari jalan raya sampai lewat perkampungan itu, kita nebeng-nebeng mobil losbak sepanjang kampung-kampung. Nah, nyampe dah nih kita di sebuah sawah-sawah gitu ya, Bang ya, ladang-ladang petani. Kita lagi jalan, tiba-tiba ada bapak-bapak manggil, "Dek, mau kemana?" Dia nanya gitu. Saya jawab aja, "Iya Pak, saya mau naik ke puncak," segitu, "puncak Cikuray." "Oh iya, adek berapa orang?" "Berenam." "Ini Cikuray itu udah ditutup jalur di sini," kata dia. Jadi terus gimana ya Pak ya? "Bisa nggak Pak bayar simaksi atau gimana?" "Oh, di sini nggak ada," kata dia. Nah, terus kita diem tuh. Terus gimana ya Pak? "Adi bawa golok nggak atau bawa pisau?" "Bawa Pak pisau, tapi buat masak." Kata dia. "Oh, udah." Akhirnya saya dikasih parang, Bang, sama dia. Kayak apa sih? Parang ya, panjang segini, yang bentuknya begini, parang.
Dikasih palang satu sama dia. Ini buat apa Pak? Udah buat jaga-jaga aja. Nanti takutnya ketemu hewan buas. Kita langsung ngedon ya Pak. Ya Bang. Karena teman langsung nanya, emang banyak ya Bang? Ya Pak, jalur di sini hewan-hewan buas gitu. Enggak, buat jaga-jaga aja. Oh ya udah. Nah kita dengan terima kasih kita ambil, kita cium tangan si bapak itu karena udah baik ke kita. Lanjut perjalanan. Hari pertama itu yang bikin kita nyasarnya itu Bang, apa sih namanya, perkebunan kan banyak gang-gang gitu ya Bang ya, persimpangan jalan gitu. Patokan kita tetap puncak itu di atas, kelihatan sih dari kebun-kebun itu. Saya jalan, nah saya sempet ini tuh sama temen, bukan debat sih, ini mana bener nih, kiri apa kanan? Nah, kita ke kanan mulu, udah ke kiri, coba sekali ke kiri. Wah nggak ketemu jalan di situ Bang. Akhirnya kita ketemu petani lagi. Petani apa ya, kayak kol gitu Bang. Saya minta kolnya juga, ternyata saya mau bayarin tapi nggak dikasih. Akhirnya dikasih 2 biji itu kol. Pada akhirnya kita nanya juga ke Pak, kalau mau puncak kemana? Oh adik salah, tadi belok ke kanan kata dia. Saya bingung kanan yang mana, di sana banyak gang gitu Bang. Akhirnya yaudah deh saya anterin. Nah saya dianterin sama si bapak itu. Kanan, nah, akhirnya dilepas. Udah, adik lurus aja, nanti ada pertigaan belok kiri, belok kanan. Pokoknya udah rungsep deh itu Bang. Ya udah kita iya aja. Kita jalan nih Bang. Posisi itu udah jam 2:30 malam. Sore, jam 3 sore. Nah kita jalan, pas jam 4:30 kita nggak tahu tuh, kita udah masuk hutan tapi nggak tahu arahnya kemana gitu Bang. Jalur ada, ntar hilang. Kita buka jalur lagi, ntar hilang lagi jalur sampai situ. Pada akhirnya temen mau kekeh, dia mau lanjut perjalanan. Saya bilang aja, udah, saya nggak mau nyebut namanya, kita panggil dia si Agung ya. Gung, udah kita bermalam aja di sini karena nggak bagus kalau kita trekking malam, apalagi kita dalam posisi nggak tahu jalan, udah tersesat lah bisa dibilang kayak gitu. Udah lanjutin aja, mumpung badan masih enak, udah kayak gini-gini. Nah, saya bilang aja, udah gini aja. Kalau lu mau lanjut silahkan lanjut, gue di sini aja. Cuman gue sebagai teman lu, udah kita di sini kita bareng-bareng. Oke, akhirnya dia menghilangkan egonya dia lah ya, ambisinya. Kita bermalam, kebetulan kayak tebing gini Bang, kayak vertikal lah. Cuma kita nyari tempat yang agak space gini, tapi posisi tenda gitu agak miring. Kita buka tenda di situ. Akhirnya saya keluarin semua logistik apa aja yang ada di carrier kita untuk survive gitu ya Bang ya. Kebetulan alhamdulillah masih ada air di sana itu. Pada akhirnya kita bermalam di situ. Nah, tiba-tiba ada cewek satu Bang, namanya kita sebut Ajeng ya, si Ajeng itu. Nah, si Ajeng tiba-tiba dapet haid ya, tamu bulanan dia. Sedangkan selama hitung-hitungan dia itu masih 6 bulan. 6 bulan 6 hari. Masih jangka 6 hari ke depan gitu. Nah, pas pagi dia bilang, "Bang," bilang ke teman saya, "Bang, gua dapet gini. Terus lu bawa softtek gak atau bawa pembalut?" "Enggak." Wah, gila, sampai situ udah pusing ya kan. Terus gimana? Mana bilang lagi banyak-banyaknya. Akhirnya ya diakal-akalin sih, pakai baju disumpel-sumpel gitu kan, nggak keluar banyak. Nah, hari kedua kita lanjut nih, pagi kita briefing lagi, ya kita konsisten, ya, terus apa deh, kebetulan mereka sebagian dari Mapala juga, dan saya pun juga dari Mapala, ya kita gunain lah ilmu yang kita pakai nih selama kita belajar gitu ya, materi-materinya. Oke, kita coba, kalau emang kita nggak sampai puncak, ya udah kita turun lagi gitu. Akhirnya jam 8:30 kita mulai trekking, itu wah, kita nggak tahu arahnya kemana. Kebetulan cuma bawa kompas doang, karena setiap naik gunung selalu saya bawa si kompas, walaupun nggak niat, nggak dipakai gitu, tapi buat safety first lah, bahasa safety. Akhirnya kita buka kompas, kita nggak tahu tuh arahnya kemana, tujuannya kemana gitu Bang. Akhirnya kita buka-buka jalur, ini udah pada berdarah nih. Sempat putus asa juga. Nah, si ceweknya ini karena kebetulan dia lagi dapet ya, karena di hari pertama Bang, dia bilang lagi sakit-sakitnya pinggangnya ini. Terus hawanya itu sugestinya tinggi banget Bang. Sepanjang jalan itu kata dia ada yang dia ngomong sih pas udah turun. Nah, pas di jalur saya ngeliat mukanya dia tuh udah beda. Kata dia sepanjang jalan itu kayak makhluk tuh ada yang gini dia, ada yang lagi ngeliatin, ada yang udah siap mau gini nih, kan udah kayak kalau kata macan begini, udah mau ngambil dia kayak gitu. Cuman dia, alhamdulillah dia masih kuat karena baca-bacaan gitu ya Bang ya, baca Al-Fatihah, ayat kursi tetap dibaca gitu. Sepanjang jalan kita buka jalur, tetap patokan kita puncak itu kerucut. Jadi
ketika kita tersesat itu, wah semuanya itu dikeluarin tuh bang. Ya ilmu so taunya kita lah kayak gitu ya. Ya udah kita babat. Kebetulan alhamdulillah tuh yang dikasih si bapak itu berguna banget. Kita yang tim buka jalur, seret bang mentok. Ini tebing gitu kan. Ya udah kita melipir lagi, terus naik tebing lagi, naik ngerangkak itu, terus sampai teman jatuh bubrak. Alhamdulillah masih selamat. Kita coba lagi di hari kedua, posisi jam 3:30. Ya kita ingat kalau udah tersesat di gunung, usahakan malam jangan dilanjutkan. Cari tempat yang aman dan nyaman untuk bermalam di situ. Oke, kita sampai 3:30 sampai jam 5 tuh nggak ketemu yang namanya tempat landai. Saya nyari landai itu pohonnya segini-segini bang, tinggi-tinggi kan. Pada akhirnya jam 5 mau nggak mau pohon yang agak lebat segitu kita potong-potongin bermalam di situ. Nah, bermalam di situ, nah si ceweknya ini nih bang, dia sepanjang malam digodain terus sama makhluk di situ. Katanya sih, kata si Ajeng ini makhluknya gede, matanya merah, tapi berbentuknya domba, kata dia gitu. Nah terus sama kayak apa ya, suster kuntilanak gitu ya, makhluk cewek kayak gitu ya. Nah sampai tenda itu digoyang-goyang bang. Tenda kan kita bawa 2 tenda kan. Nah tendanya dia itu dia kebetulan sama cowoknya digoyang-goyangin gitu bang tendanya sepanjang malam tuh. Nah akhirnya dia teriak, bang hujan ya, angin gede ya. Saya diem aja bang, saya kalau udah ngantuk ya saya diem aja, tapi saya masih melek, saya nggak sautin gitu. Saya pikir dia udah berdua ini. Nah sepanjang malam katanya tendanya digoyang-goyangin. Nah alhamdulillah dia cuma ya baru digoyang-goyangin dia malam kedua. Akhirnya pagi menjelang kita lanjut perjalanan, kita diskusi lagi, kita catat tadi kita arah mana, terus apa aja yang kita tinggalin sepanjang jalan. Kayak kita pohon itu saya ikat pakai tali rafia, terus sepanjang jalan saya buang sampah itu sengaja gitu, bukan saya vandalisme atau apa buang-buang sampah sembarangan ya, itu buat jejak saya nanti arah turun pulang kalau emang saya tersesat di atas. Nah hari ketiga kita lanjut trekking. Dan di situ kita benar-benar konsisten. Kalau emang kita nggak sampai puncak di hari ini, oke, kita turun kayak gitu kan. Kalau emang kita sampai, alhamdulillah gitu. Tetap di sini ilmu kita, kesabaran kita, apapun yang pelajaran yang udah kita dapetin selama kita kuliah atau gabung di organisasi, kita keluarin gitu. Tolong hilangin egois, hilangin rasa apa sih ya, saling menyalahkan ya bang ya bahasanya ya. Tetap jiwa leadernya kita keluarin semua gitu. Akhirnya kita kumpul lagi barang-barang apa aja nih, mie sisa berapa, air sisa berapa, biskuit sisa berapa, beras sisa berapa. Nah yang jadi permasalahan air di situ, karena air kita berenam, air sisa berapa ya, 9 botol kalau nggak salah sih, karena kita bawa banyak tuh dari bawah, sisa 9 botol. Kita hitung, ini 2 botol untuk hari ini, usahakan berenam cukup, sisanya untuk masak dan untuk hari selanjutnya kalau emang kita nggak ketemu jalur. Sepanjang jalan, nah masuk nih bang, kita ketemu hutan lumut. Wah di situ si cewek tiba-tiba teriak, jangan ganggu gue, gitu. Jangan, gue mau lewat, jangan ganggu gue, tolong please. Loh kita rombongan kaget dong bang, ini orang kenapa gitu? Dibilang kesurupan tapi enggak kan? Nah dia kayak ngomong ke mereka orang nih yang ada di situ. Saya diem, Jong, lu ngapa Jong gini? Enggak bang, itu dia gangguin gue dari tadi, kata dia gini. Gue udah sabar juga, nggak tahu gue udah capek, kata dia gitu. Akhirnya udah kita istirahat, gue nggak mau istirahat di sini. Dia marah-marah, udah istirahat di sana aja, kata dia. Yaudah, saya jalan, agak cepat tuh jalan tuh bang di situ. Saya jalan, nah duduk. Nah tiba-tiba ada makhluknya itu bang yang berbentuk domba datang ke situ. Kata dia bahasanya, kamu jangan di sini, kamu di gunung lain aja, kayak ngusir gitu bang. Itu akhirnya dia diem sepanjang jalan, dia diem doang, dia nggak mau ngomong. Pas dibilang kayak gitu, kamu jangan di sini, di gunung lain aja. Nah akhirnya nyampe lah posisi jam 1:30 siang, itu kabutnya tebel banget bang. Dan saya, nah alhamdulillah ketemu titik terang tuh bang di hari ketiga. Ketemu titik terang itu ada di pohon, kayak ada bekas sasak-sasakan pisau. Nah langsung, wah ini bekas orang buka jalur, kata dia gitu kan anak. Nah terus sudah alhamdulillah saya lihat sasakannya itu sih kayak udah antara 2-3 tahunan gitu. Dan saya ketemu Indomie di bawah itu Sarimi, mungkin angkatan tahun berapa ya Sarimi itu ya, ya 2008 ke bawah mungkin ya bang ya. Langsung saya ngelihat sampahnya udah agak samar-samar, wah gila ini mungkin sasakan yang di pohon itu pas di bawah pohon itu soalnya bang. Nah sasakan ini
Oh, pokoknya udah rata, tapi masih ada coglakan. Oke, buat tanda saya ikat lagi kan tali rapia. Oke, kita jalan lagi, ketemu lagi bang jalur yang kayak gitu juga, sama ketemu sasakan pohon. Nah, pas saya ikat tali di berapa meter kemudian lah, nah si Ajeng bilang ke teman saya, "Din, lu jangan ikat di situ, tadi omelin lu." Kaget dong bang. Emang kenapa? Jangan, di situ ada cewek, kata dia. Di pohon itu, emang pohonnya, aduh, saya langsung merinding. Pohonnya itu emang agak gimana ya, batangannya itu bang, lengkungannya beda. Kayak pohon cemara, pohon Partai Golkar, tahu kan bang, pohon kayak gitu. Oh iya. Nah tapi ke bawah banget gitu. Katanya jangan di situ, itu ada cewek, ntar dia marah, kata dia. Ya udah, pokoknya itu cewek, saya ngikutin apa kata dia, gitu. Kayak seolah-olah, lu jangan gitu. Ya udah, akhirnya nggak usah deket, kita buang sampah aja deh, kayak biskuit apa waktu itu saya robek, saya taruh dari situ buat tanah turun kan, saya ikat di batang-batang rumput. Lanjut, nah dia teringat tiba-tiba katanya kayak maaf nih, saya sebutin dulu kan pernah ada ya bang. 2010 orang Tangerang Cipondo hilang di Gunung Cikuray, namanya Reni. Nah dia ketemu katanya sosok si Reni itu, cewek sendirian, kata dia. Bang itu cewek siapa sendiri, kata dia. Siapa? Itu bang, kata dia, bantuin tolongin. Anak pada bingung dong, cewek mana nih. Nah akhirnya kata dia, enggak usah, dia jahat. Gue merinding bang. Ya akhirnya jangan dia jahat, kata dia gitu kan. Jahat apaan, lu ngomong apaan sih? Gitu, anak pada gitu, lu ngomong apaan sih, nggak jelas banget lu. Gue nggak tahu nih, gue mau pulang. Tiba-tiba dia nangis bang, kayak frustasi gitu. Gue capek, kata dia. Gue capek digangguin terus sama ini, kata dia. Akhirnya gue bilang aja, ya udah kalau lu capek, lu mau di sini, gue bilang gitu. Di rumah nyokap kita tahun depan kita wisuda gitu kan, kita tahun depan mau melanjutkan hidup kita kuasih semangat tuh bang ke dia, jangan sampai lu putus asa di sini, lu frustasi di sini gitu, jangan sampai udahlah, kan nggak keren kalau meninggal di gunung gitu bang, gitu kan, nggak keren ya pokoknya, dan lu bakal jadi mohon para netizen gitu kan, aduh, dianggap lu gagal kalau meninggal di gunung gitu. Akhirnya oke, dia termotivasi, ya sih pas itu dia termotivasi. Oke, lanjut. Nah, akhirnya kita bermalam lagi tuh di hari itu. Nah, tetap gangguan itu karena apa ya? Kalau kata teman saya sih, karena dia lagi dapet ya bang, bau amis ya. Nah, datang tuh bang di tenda itu, malah tenda gue dua-duanya bang yang digoyak-goyakin gitu. Nah, kata si Ajeng, tenda lu digoyang-goyangin ya, dia malah seneng bang. Kata dia, ya udah kita nikmati malam ini bareng-bareng. Wah gila, sampai pagi gue nggak bisa tidur bang di situ. Di posisi hutan lebat, hutan mentah ya hutan yang, nggak tahu nih arahnya kemana. Udah suara binatang sih yang bikin gue khawatir sama binatang. Kayak suara kambing, suara harimau, suara apa sih, babi. Kayak babi tapi kayak nggak tahu deh itu binatang apa di depan tenda tuh, kayaknya banyak banget sampai kerasa udah positif gitu, udah itu binatang bukan setan gitu. Cuman tetap, nah tiba-tiba ada jam 2:30 nesting gua bang, itu yang denger 2 orang, bukan gue yang denger, teman gue yang denger. Tiba-tiba nesting bumpang gitu di depan tenda. Mereka bangun tuh 2 orang, suara apa tuh? Kalau gue nggak tahu karena gue tidur kan. Nah kira bumpang, dia itu ke tenda. Ada orang lagi duduk di depan, bukan orang, kayak bayangan gitu, kayak orang, kayak something atau sesuatu yang ada di depan tenda. Dia tutup lagi, dia tidur. Sampai situ, aduh gue merinding sumpah. Sampai situ, ya udah pagi nih menjelang. Nah, ini hari terakhir nih keempat, stok air sisa 2 botol. Nah, langsung bal-balan sampai situ. Nih nyawa kita tinggal 2 botol. Karena ya air kan nomor 1 ya bang ya. Logistik masih aman, Indomie sih masih banyak gitu. Beras pun masih ada 2 literan. Nah air sisa 2 botol. Sehari ini kalau emang kita nggak sampai puncak, oke kita turun pun kita masih PR, mungkin masih bisa berhari-hari kita buat turun. Kita bal-balan. Lebih baik kita kehausan tapi stok air masih ada, apa daripada kita berfoya-foya nanti air nggak ada. Kita sepakat sama tim, ya udah siap, 1 hari 1 botol, 1 hari 1 botol dengan 6 orang. Posisi kita nggak masak, oke kita nggak masak, kita cemilin Indomie yang ada. Wah di situ udah kayak apa ya,
aduh nyawa gue tuh kayak kematian depan mata gitu loh bang. Udah hati pengen nangis, cuman kalau gue nangis anak-anak gimana nanti gitu loh. Udah sama-sama sok kuat aja sambil bercanda, terus tiba-tiba diem. Iya gue di kampus gue bolos mulu, sampai ada teman yang bercanda, "Cet, emak gue kecewa banget kali sama gue nanti ya kalau gue lulus kuliah nanti IPK gue kecil gitu ya." Terus gue naik gunung hilang mati lagi. Hei lu ngomong sembarangan, pokoknya udah halusinasi lah bang, kayak gitu. Nah pada akhirnya gue berdua buka jalur. Ketika gue ketemu tebing, baru mereka gue suruh turun. Maksudnya gue suruh tahan dulu, gue buka jalur belusukan nyari tempat lain. Ketemu nih bang, ketemu paprasan dengan jalur. Tiba-tiba ini kan jalur konvensional, ini gue posisi gue dari sini. Di sini tuh di hari keempat jam setengah 11 siang atau jam 1-an, pokoknya matahari lagi di atas deh. Situ ketemu jalur, alhamdulillah para nangis di situ bang, ketemu jalur. Nah tiba-tiba si cewek itu bilang, ada si Ajeng, dia bilang katanya ada sosok cewek lagi yang nemenin saya, kata dia. Nah saya sih, dia nyebutnya kayak ada pendaki yang hilang di situ dan nggak ketemu sampai sekarang, dan dia minta tolong buat anterin dia katanya. Tapi dia tolak sama si Ajeng ini, ditolak. Akhirnya udah anak, karena udah ketemu jalur ya bang, udah semangatnya kayak hidup tuh kembali lagi lah. Akhirnya udah nggak usah diurusin, ayo kita jalan ke puncak gitu. Kalau nggak salah itu di hari Senin kalau nggak salah sih, atau Selasa saya lupa. Pokoknya di hari biasa lah, setelah Minggu sampai puncak dah. Akhirnya kita ngebut jalan, alhamdulillah ketemu puncak. Ada kisaran 5 tenda di atas ya, di puncaknya itu. Dan tiba-tiba ada orang Garut yang nyamperin ke saya, karena saya arahnya dari sini kan bang ya. Dengan posisi yang muka udah semrawut, pakaian udah pada robek-robek, compang-camping. Ini darah semua nih bang saya kemarin waktu itu. Karena ya buka jalur kan akar-akar gitu kan. Dia bilang, "Bang, kok udah di arah situ?" kata dia. "Iya bang, saya nyasar 5 hari sama ini. 5 hari sama ini. Dan baru sampai puncak," kata dia. "Wah lu gila bang, lu gokil, lu keren," kata dia, "masih bisa sampai atas." "Lalu bang ya, bukan masalah gokil gilanya, gue butuh istirahatnya sebentar." Akhirnya saya gerebah. Untungnya orang itu ngertiin, saya dibikinin kopi, saya dikasih makan sama dia. Terus ditanya tim-timnya gimana. "Alhamdulillah bang, sehat semua, selamat," gitu kan. Sehat semua, cuman tinggal lemesnya aja. Akhirnya ditanya dah, si cewek itu, si Ajeng, gue bilang, "Jeng, coba tanya ke abang itu tuh, kayaknya di Akamsi tuh," karena terlihatnya itu dia bang kayak pendaki yang udah senior ya. Dari stylenya, dari gaya bicaranya itu kayak udah pengalaman nih. Apalagi dia bilang orang Garut. Oke, dia nanya, "Kang, saya ketemu gini. "Oh, cewek ya," kata dia. "Oh, di sini pernah ada hilang," katanya 2010. "Orang Tangerang ini, mungkin itu kali," gitu. "Oh iya kali ya, tapi gimana?" Dia minta tolong katanya gitu bang. Ya udah akhirnya, yaudah nggak usah diheroin. Udah, kamu buka tenda di sini, kamu istirahat, udah lupain. Nah kebetulan dia ada rombongan cewek minta pembalut gitu. Sepanjang jalan kan dia pakai kaos yang buat ganjel itu bang ya, isi darah semua kan. Akhirnya kata dia, "Kaosnya mana mbak yang buat di itu?" Disimpan, diikat. Udah saya yang bawa ya, jangan mas yang bawa, kata dia. "Oh iya ya mas, iya ya," katanya. Akhirnya kita bermalam sana, sama dia ditemenin bang, turun sampai Pemancar. Sampai Pemancar, kita ditanya lagi sama petugas, "Kok bisa hilang?" Saya ceritain kronologinya gitu. "Kok lihat Pemancar? Kan itu jalur udah ditutup," katanya ya, dan nggak ada simaksi ya. Kalau sampai sekarang pun kayaknya Cikajang nggak ada ya, gitu. "Oh iya pak," saya ceritain kan, karena saya juga nyasar dari mobilnya, dianterin ke Cikajang, dan mau nggak mau saya naik lewat Cikajang. Dan saya nanya, proses tempat masih bisa didaki, cuman nggak ada tempat registrasi, kata pihak polsek setempat. "Oh berarti kan boleh dong," gitu. Ya akhirnya alhamdulillah kita nggak di blacklist atau nggak dimaki-maki, nggak diomel-omelin, cuman dikasih edukasi lah sama itu. Alhamdulillah masih bisa selamat gitu. Dan 2015 gue balik lagi, tapi lewat Pemancar. Gue cuma buat nostalgia aja sih. Ya alhamdulillah gue bisa keluar dari zona itu sih. Dan selama ini ilmu mountaineering atau navigasi atau survive atau buka jalur itu alhamdulillah kepake gitu. Ternyata nggak cuma sekedar pajangan atau cuma sekedar main-mainan gitu. Jadi kita udah siap berperang bahasanya gitu loh bang. Walaupun kita nggak mau berperang, tapi ketika kita udah masuk dunia peperangan, ya udah mau nggak mau kita tembak gitu. Dan amunisi itu yang harus kita punya selama ini. Habis itu gue sadar, oh iya berarti bener kenapa adanya Mapala, kenapa ada komunitas, kenapa adanya Wanadri, kenapa instansi-instansi seperti itulah gitu. Ternyata itu gitu. Jadi
ya mungkin ini 2020 ya, jarang sih Bang pendaki-pendaki yang ngerti tentang hal-hal itu. Gitu. Mungkin mereka pikir itu nggak kepake ya. Cuman ya buat gue pribadi itu bener-bener banget gitu. Makanya gue setiap mendaki gunung selalu bawa kompas. Walaupun kompas itu gue gunain bukan buat buka jalur, tapi buat nyari arah kiblatnya kemana gitu. Tapi ya kita nggak pernah tahu di atas seperti apa gitu. Jadi ketika kita nyasar atau apa-apa, minimal kita tahu mana arah barat, mana arah timur, mana utara, mana selatan. Itu sih tujuannya kayak gitu. Jadi gue bawa kompas itu bukan gue pakai untuk surf, untuk buka jalur, enggak, untuk jaga-jaga kayak gitu. Pokoknya berkesan banget Cikuray itu. Makhluknya. Ya itu tadi mengapa saya kalau naik gunung selalu bawa temen atau menyewa jasa pemandu gunung, pemandu gunung. Mountain guide. Karena saya kurang menguasai untuk survive di gunung, Bang. Iya. Jadi kalau menurut tadi si Ajeng ya. Iya, si Ajeng. Kita sebut si Ajeng. Si Ajeng itu dia nggak ada punya indera keenam atau dia bisa berinteraksi atau kelebihan khusus lah gitu untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk astral gitu sebelumnya, atau emang bawaan dia hide itu? Kalau kata dia sih dia nggak punya indera keenam gitu ya, bisa interaksi. Mungkin karena bawaan hide dan dalam kondisi yang emang dia lagi drop. Ya, lagi drop dan bisa interaksi sama itu. Makanya dia agak sedikit aneh sama dia sendiri, kok gue bisa sampai dia bilang gue capek katanya dia gitu. Mungkin kalau emang dia udah biasa atau seperti itu, dia mungkin biasa aja ya. Ya itu pengalaman berharga banget buat dia itu. Ya intinya makhluknya itu yang berbentuk domba ya. Langsung mindset saya pas sudah turun, oh iya kan Garut kan raja domba ya, banyak kambing apa? Kambing Garut, domba Garut ya. Mungkin di situ. Iya kali. Apa nggak tahu deh. Ya itu yang berasa tenda goyang-goyangin Bang, gimana? Angin kagak ada, nggak ada badai, nggak ada hujan, tiba-tiba tenda kayak bek. Dalam apa kabar Bang? Ya, tapi itu dombanya sendiri nggak sedang membawa panah gitu. Oh itu mah inian. Ya Sagittarius ya. Iya, Sagittarius ya. Leo. Oke, Bang Badru, kira-kira cukup ya untuk menceritakan pengalaman bisnisnya, atau mungkin ada tambahan lagi bisa ditambahkan sebelum kita tutup? Kalau gua sekali lagi berpesan buat para pendaki, tetap safety, tetap baca doa, tetap kompak sesama tim, tetap selalu jaga solidaritas, kerja sama timnya, apapun yang terjadi dengan berpikir yang dingin ya, dengan positive thinking. Jangan pernah merasa lu paling hebat, lu paling kuat, lu yang paling segalanya di antara tim, karena sebuah kebersamaan akan hilang dengan satu kesalahan, dan saling memaafkan lah intinya. Udah itu aja. Nah, JPackers, itulah tadi pengalaman mistis Bang Badru Caplok tersesat selama 5 hari di Gunung Cikuray, Jawa Barat. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Dan jika teman-teman ingin mendaki gunung atau bepergian wisata ke mana aja Bang ya? Iya. Bisa hubungi Bang Badru di @duniapendaki_. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Badru, terima kasih lagi. Ini ceritanya banyak banget. Nah, kita tunggu lagi cerita-cerita mistis Bang Badru berikutnya. Siap, Bang. Selamat malam.